Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara-saudara sekalian, yang mendengar ingat ya, bukan cuma telinga, tapi mata ikut mendengar. Semua lihat saya semua insyaallah, biar nggak ada yang ngantuk. Biasanya dalam majelis itu Ustaz, tundukkan kepala, mata tertutup, kuping langsung ketutup. Semua siap ya? Siap. Ayo, angkat kepalanya, jangan ada yang tundukkan kepala insyaallah. Lihat ke sini semua. Kalau belum lihat ke sini semua, belum mulai ini. Udah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia, siapapun dia, dimanapun mereka berada, apapun profesinya, kalau kita bertanya kepada mereka, kalian mau apa? Jawabannya satu saja pasti. Saya pengen sukses. Iya Pak? Ya. Ada nggak yang pengen gagal di sini Pak? Nggak ada. Jawabannya mirip-mirip semua. Dikatakan saya pengen bahagia, saya pengen mulia, saya pengen berjaya. Namun kenyataannya hadirin sekalian, begitu banyak manusia yang pengen bahagia, pengen mulia, pengen sukses, sedikit yang tahu di mana Allah letakkan kesuksesan itu. Gak banyak yang tahu. Kata petani, kesuksesan itu ada dalam pertanian. Kalau saya bercocok tanam dengan benar, siang dan malam saya sungguh-sungguh bertani, nanti saya dapat hasil panen yang banyak, hasil panennya saya jual, lalu saya dapat duit, saya beli rumah, beli mobil, saya sukses. Saya bahagia. Itu keyakinan sebagian besar petani. Ya Pak. Kata pedagang, apa itu kesuksesan? Kalau saya berdagang siang dan malam, sungguh-sungguh, mati-matian saya berdagang, lalu saya dapat untung yang banyak, maka saya sukses. Dengan untung yang banyak tadi, saya bisa beli ini, beli itu. Kata politikus, kesuksesan apa? Kalau saya terus menang, saya naik pangkat terus, itulah kesuksesan. Saya seniman Pak, saya anak band. Ini di bawah ini guru-guru saya. Masya Allah, saya minta maaf karena saya memang kalau kelamaan di bawah kesemutan Pak. Overweight. Minta maaf. Kata anak band, apa itu kesuksesan? Kalau kamu bikin lagu bagus, terus booming di pasaran, dikenal semua orang, kamu terkenal, kamu sukses. Itulah kesuksesan. Itu kata seniman. Pelukis juga begitu, pemain film juga begitu. Macam-macam hadirin mulia definisi kesuksesan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, hadirin yang mulia, telah menetapkan satu perkara, bahwasanya kesuksesan itu tidak ada hubungannya dengan keduniaan tadi. Kesuksesan, kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan setiap manusia, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan akhirat Allah letakkan hanya dalam amal agama yang sempurna. Ini definisi yang benar. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya? Tadi Ustaz Salaf dalam Imam dia sampaikan, wa may yuti'illah wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah kesuksesan yang besar. Orang kaya taat kepada Allah, dia sukses. Orang miskin taat kepada Allah dan Rasulnya, dia sukses. Presiden taat kepada Allah, dia sukses, dia bahagia. Gubernur taat kepada Allah, bahagia. Bupati taat kepada Allah, bahagia. Pak Camat taat kepada Allah, bahagia. Anak band, artis taat kepada Allah, bahagia. Ya Pak ya. Di luar sana taat kepada Allah, bahagia. Di dalam sini taat kepada Allah, bahagia. Ini kelihatannya bahagia semua. Ya Pak ya. Allah mampu membahagiakan manusia di mana saja berada. Bahkan orang yang sempurna imannya, hadirin mulia, Allah akan berikan kebahagiaan di saat-saat terburuk dalam kehidupannya. Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya satu orang, kapan saat paling indah dalam kehidupanmu? Kapan saat yang paling nikmat yang kamu rasakan, yang kamu ubah dalam kehidupanmu, wahai Ibrahim? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ketika aku dibakar dalam api. Makanya orang kalau imannya benar, hadirin mulia, dalam pandangannya dia yang hebat hanya Allah saja. Orang kaya tidak lagi terlihat hebat, pejabat tidak lagi terlihat gagah dalam pandangan orang-orang beriman. Yang keingat sama orang beriman hanya Allah saja.
Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam tadi diceritakan, kaki diikat, tangan diikat, ditelanjangi, dipermalukan, dinyalakan api yang besar menyala-nyala. Datang tawaran malaikat menawarkan pertolongan, enggak terkesan. Malaikat datang menawarkan pertolongan, enggak terkesan. Berapa malaikat yang turun tuh, saya dengar dari guru-guru kita, malaikat penjaga angin, air, bahkan Jibril alaihissalam turun menawarkan pertolongan. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah, cukup Allah, cukup Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian enggak usah mikir aneh-aneh. Kalau mau bahagia bukan nanti pas keluar, sekarang di sini bisa bahagia. Allah mampu jadikan tahanan ini, penjara ini seperti taman-taman bunga, seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika ditahan. Sangka baik sama Allah, sangka baik. Saya mau tanya, Pak, burung itu yang disangkarin, yang dikurung, itu burung yang bagus apa yang jelek? Yang keras suaranya, bagus apa jelek? Yang suaranya merdu apa suaranya cempreng? Yang warna-warninya indah apa yang ada warnanya? Indah. Saya yakin antum-antum ini indah dalam pandangan Allah. Disangkarin di sini, dikurung sama Allah. Kenapa? Allah sayang. Pengadilan dunia ini hadirin mulia, yang benar belum tentu menang, yang salah belum tentu kalah. Tidak ada yang adil itu ke pengadilan Allah di akhirat nanti. Yang penjahat nanti Allah nanti tangkap di sana. Saya yakin di sini mungkin saja ada wali-wali Allah di sini yang ditahan. Mungkin ada aja orang-orang soleh, kita nggak tahu, Pak. Allah rahasiakan kekasih-kekasihnya. Pak Karno pernah ditahan, Bung Hatta pernah ditahan, banyak wali-wali pernah ditahan. Ulama-ulama kita di Saudi banyak ditahan, bahkan di seluruh dunia. Buya Hamka menyelesaikan tafsir Al-Azhar dalam tahanan. Makanya kami datang ke sini, saya, Ustadz, Pak Yoyo, semuanya, bukan mau mengasih tahu kami ini lebih baik, tidak. Kita saling mengingatkan. Kadangkala yang diingatkan itu lebih paham jalan pulang daripada yang mengingatkan. Ya, Pak. Cuma ingat-ingatin aja. Dakwah itu kerja ingat-ingatin, bukan ngajar, tapi mengajak. Saya mengajak teman-teman semua, semangatlah di sini. Allah beri banyak waktu luang di sini untuk beribadah, untuk berdakwah. Sama di blog, antar blog dakwah. Banyak waktu luang untuk ta'lim, untuk menghafal Al-Quran. Semestinya Ustaz Yusuf Mansur datang hari ini, cuma beliau ada uzur, mobil tok yang datang. Kita datang tuh naik kendaraannya Ustaz Yusuf Mansur. Beliau pun menyelesaikan hafalan Qurannya di dalam tahanan. Iya, Pak ya. Jadi antum enggak usah minder, enggak usah mengeluh, enggak usah mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu. Yakinlah semua hadirin mulia ini telah ditakdirkan oleh Allah. Telah dituliskan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya. Tapi jelas, dunia ini memang penjara hadirin. Bagi siapa? Bagi orang beriman. Bagi orang kafir di dunia ini surga. Jannatul kafir, sijnul mu'minin. Ini penjara bagi orang beriman hadirin. Maka mau di dalam mau di luar mesti hidup seperti orang yang di dalam penjara. Enggak bebas gitu. Makan enggak bisa sesuka hati. Berpakaian enggak bisa sesuka hati, ada aturannya. Tidur enggak bisa sesuka hati, ada waktunya tidur, ada waktunya bangun. Hari ini kita hadirin mulia, jangankan memimpin orang banyak nih, memimpin mata sendiri pun kadang tidak mampu. Waktunya tidur malah bangun, waktunya bangun malah tidur. Ya, Pak. Lihat tuh banyak tuh orang-orang di Jakarta sering kesut di TV itu. Waktunya memikirkan umat dia tidur. Kenapa? Karena waktu tidur dia bangun. Ada waktunya semua. Allahu Akbar. Maka disinilah kita latihan disiplin. Ini tarbiyah nih, sarana tarbiyah. Dosa-dosa yang sudah antum buat semua, taubat saja. Taubat saja. Kita semua ini pendosa, Pak. Cuma ada yang ketahuan, ada yang enggak. Antum ketahuan. Makanya di sini masalahnya. Yang di luar sana enggak ketahuan. Kadang-kadang yang enggak ketahuan lebih parah dosanya, Pak. Tapi nanti Allah Ta'ala akan lihat. Maka hadirin mulia, bagaimana cara kita membersihkan diri kita hadirin? Taubat dan istighfar sebanyak mungkin. Ketika satu orang bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, namun juga kecintaan Allah.
Allah tuh cinta kepada orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Ya, cinta. Makanya banyak tuh kisah wali-wali Allah tuh dulunya pemabuk. Malik bin Dinar rahmatullahi dulunya polisi, suka mabuk hari-hari. Tiba-tiba dapat hidayah jadi wali. Bahkan beberapa orang dari Sunan Kalijaga pun dulunya preman, tiba-tiba jadi wali. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, Allah ciptakan surga dan neraka. Sebetulnya itu dua-duanya, dua tempat itu Allah ciptakan untuk para pendosa. Surga untuk pendosa yang malu dan bertaubat akan dosa-dosanya, neraka untuk pendosa yang sombong akan dosa-dosanya. Makanya sesama pendosa hadirin mulia nggak boleh saling menghina, ya Pak ya. Kamu kenapa dosamu begini? Ya nggak keren kamu, saya nih masuk sini dosa saya bacok orang, nggak keren kan? Nggak ada, semua dosa kita nih beda-beda. Ya Pak ya. Nggak usah lihat dosa orang, cukuplah dosa-dosa kita, aib-aib kita, menghentikan lisan kita untuk tidak bicarakan aib orang lain. Kalau mau bicara Pak, saya kasih tahu, kalau Bapak mau bicara, bicara Allah saja. Bicara kebesaran Allah saja. Di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, katakan Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Bisa nggak ngomong kayak gitu Pak? Coba yang keras suaranya Pak. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Itu aja ngomong. Apa itu hebat? Nah, Allah hebat, makhluk tak hebat. La ilaha illallah. Kalau mau puji katakan Masya Allah. Berjanji katakan Insya Allah. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Kita hari ini tidak berjumpa, namun kita dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi berpisah, namun kita dipisahkan oleh Allah. Jadi orang-orang beriman tuh hadirin mulia, beda cara dia bicara. Setiap pembicaranya ada Allahnya. Kalau nggak ada Allahnya, diam saja. Karena pembicaraan yang tidak melibatkan Allah bisa jadi pembicaraan sia-sia atau dosa. Ya. Kita hidup nggak Pak? Tidak. Kita tidak hidup. Kita dihidupkan oleh Allah. Nah, kalau orang-orang nggak kenal Allah, dia katakan kita hidup. Kita tidak mati, namun kita dimatikan oleh Allah. Kita tidak duduk, namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan, namun diperjalankan oleh Allah. Berjalan sama diperjalankan beda jauh. Semut tuh kalau suruh nyebrang lautan nggak bisa, tapi kalau nempel di kue, naik kapal pesiar sampai di Amerika itu semut. Rasulullah itu bukan berjalan sendiri untuk Isra Mi'raj, tapi diperjalankan oleh Allah. Makanya hebat. Semalam suntuk saja, turunnya sampai ke Sidratul Muntaha, turun lagi. Bisa nggak Allah buat itu? Bisa. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Allah mampu membahagiakan orang-orang di dalam sini tanpa mengeluarkan dia. Dan Allah mampu menyusahkan orang-orang di luar sana tanpa memasukkan dia ke dalam. Allah Maha Adil. Allah mampu membahagiakan dan memuliakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Ataupun Allah mampu menghinakan raja-raja hadirin tanpa mengambil kerajaannya. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Ini tauhid, yakinkan, luruskan yakin. Banyak-banyaklah ucapkan la ilaha illallah. Kan hadis masyhur, hari-hari kita dengar. Jaddidu imanakum. Tingkatkan iman kalian, perbaharui iman kalian. Satu orang sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Jadi hadirin mulia, nih di sini nih sambil nunggu waktu makan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dalam hati terus. Dahsyat ini zikir. Perbaiki pelan-pelan kehidupan kita, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 24 jam. Meskipun gak mampu hidupkan 100%, jangan tinggalkan 100%. Ya. Iman kita ikut cara Nabi, ibadah kita ikut cara Nabi, muamalah kita ikut cara Nabi, muasyarah kita ikut cara Nabi, dan akhlak ikut akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlaknya Nabi? Bagaimana Nabi hadirin mulia? Nabi senantiasa membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Bapak bersihkan hatinya Pak dari dendam semua.
Jangan ada yang niat, no, awas kalau saya keluar orang yang jebak saya, orang yang tipu saya, orang ini saya habisin. Jangan. Dendam itu sifat iblis, Pak. Maafkan. Boleh kita marah 3 hari maksimal. Mau jadi ahli surga? Ikut Rasulullah. Ikut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka seperti bintang-bintang di langit. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah sukses mengamalkan agama dengan sempurna. Kalau kita ikuti mereka, insyaallah radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka, dan mereka ridho kepada Allah. Tidak bisa kita ikut Nabi, ikut sahabat. Mau ikut Abu Bakar silakan, ikut Umar silakan, ikut Utsman silakan, ikut Sayyidina Ali silakan, ikut Sayyidina Bilal silakan, Abdurrahman bin Auf silakan. Mau jadi tentara ikut Khalid bin Walid silakan. Jadi ada contoh-contohnya semua hadirin mulia. Maka hari-hari usahakan hidupkan ta'lim di sini, Bang. Baca kisah sahabat. Satu hari satu kisah sahabat. Kalau antum 1 tahun di sini berarti antum tahu 365 orang sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini umat Islam enggak kenal nama-nama itu. Siapa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu? Siapa Abu Darda radhiyallahu anhu? Enggak tahu. Sahabat itu yakinnya sempurna, Pak. Dia yakin jodoh rezeki maut telah ditulis oleh Allah. Ada satu kisah tentang bagaimana dahsyatnya yakinnya para sahabat radhiyallahu anhu tentang takdir. Bapak pernah dengar Salman Al-Farisi enggak? Pernah dengar nama itu? Dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dikatakan beliau ini tua umurnya. Ya, Ustaz. Yang benar ini berapa ratus tahun umurnya? Ada yang katakan 200, 300, ada yang katakan dia hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dia orang Persia. Wah, perjalanan hidupnya untuk mencari kebenaran itu supaya bolak-balik menjadi budak sampai diganti agama Yahudi, Nasrani, macam-macam agama sampai ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ahlul kitab. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu masuk Islam di Makkah. Lalu hijrah dengan Rasulullah, sama-sama Rasulullah ke Madinah. Ya, sampai di Madinah Rasulullah mempersaudarakan sahabat. Yang kaya dipersaudarakan dengan yang lain. Salman ini dipersaudarakan dengan sahabat Ansar namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Satu ketika Salman ini hadir mulia di Madinah, dia melihat seorang perempuan cantik. Tidak sengaja mata dia tertuju kepada perempuan yang sangat cantik. Hatinya Salman terbesit keinginan untuk menikahi perempuan cantik tadi. Tapi dia kan tamu di Madinah, dia malu hadirin mulia untuk melamar, meminang sendiri itu malu. Maka dia panggillah saudara angkatnya tadi yang bernama Abu Darda. Dikatakan ya Abu Darda. Diceritakan hajatnya hadirin mulia. Monggo kamu datang ke rumah itu. Tolong pinangkan putri bapak itu untuk saya. Datanglah Abu Darda ke rumah orang tadi. Dengan hajat mau meminang. Ini mak comblang, Pak. Pernah jadi mak comblang enggak? Datang hadirin mulia, sampaikan hajat, diceritakan tentang kebaikan-kebaikan Salman radhiyallahu anhu kepada orang tua perempuan cantik tadi. Ternyata ayahnya perempuan tadi katakan hadirin mulia, di dalam cerita yang saya baca itu di Hayatus Sahabah, itu tidak diceritakan alasan orang tuanya perempuan cantik tadi menolak Salman. Mungkin karena tua, mungkin karena dia bukan orang Arab. Dia katakan sama Abu Darda, bukan saya tidak suka dengan Salman, tapi saya lebih suka kalau kamu yang meminang anak saya. Mak comblang tadi Abu Darda kata kalau kamu yang minta saya kasih Abu Darda. Dia bilang, "Bojang enggak begitu, Om. Saya ini utusan, saya mak comblang. Apa yang harus saya katakan kepada Salman kalau ternyata saya menikahi putrinya Bapak?" Ya udah, singkat cerita dipanggil anaknya, ta'aruf dulu. Dalam Islam itu ada ta'aruf, Pak. Ya. Ta'aruf itu mengenal budi. Pacaran enggak ada. Karena pacaran itu mengenal body. Beda tuh. Ta'aruf mengenal apa? Mengenal budi. Boleh. Pacaran enggak boleh. Dibuka hijabnya, dilihat hadirin mulia, ternyata singkat cerita mereka saling suka satu sama lain. Abu Darda ini ternyata suka. Ditanya gimana anak? Oh kalau begini insya Allah insya Allah jadi. Lupa Salman, Pak Salman lagi nungguin di satu tempat. Aduh. Dalam Islam menikah itu lebih mudah dari zina. Siapa yang mempersulit pernikahan berarti telah mempermudah perzinahan. Siapa yang memahal-mahalkan pernikahan berarti telah memurah-murahkan perzinahan.
Singkat cerita langsung dinikahkan. Kasih mahar, ada saksi, orang tuanya wali, langsung dinikahkan. Salman nunggu nih 1 jam, 2 jam, nggak datang-datang Abu Darda. Kita ceritanya. Sampai satu ketika mereka bertemu, ada di kejauhan, dilihat di kejauhan Abu Darda, dipanggil sama Salman. Hei Abu Darda, sini. Kenapa? Bagaimana laporan kerjamu? Kamu dikasih tugas nggak ada laporan. Saya ini diterima apa ditolak? Abu Darda pas lihat Salman pengen lari, pas sembunyi. Malu, pakai mau ditaruh di mana muka nih? Kamu diutus, malah kamu yang nikahin. Kan itu intinya. Akhirnya Abu Darda pun datang memberanikan diri, hati mengatakan, wahai saudaraku Salman, saya malu ketemu dengan kamu. Saya malu berjumpa denganmu hari ini. Saya mau minta maaf sebesar-besarnya wahai Salman. Dikatakan, ada apa gerangan? Kenapa kamu mesti malu, aku saudaramu? Iya, karena aku yang menikahi dia akhirnya. Kaget Salman. Dibilang apa? Kamu yang nikahi dia? Salman langsung hadir melihat peluk itu Abu Darda, dikatakan, wahai saudaraku, akulah yang harusnya minta maaf. Akulah yang mestinya malu berjumpa denganmu hari ini, karena berani-beraninya aku meminang jodohmu yang telah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Itu sahabat, Pak. Kalau hari ini ente kayak gitu langsung nyanyi, Pak. Kau bagaikan pagar yang makan tanam. Ada lagunya dulu tuh Ustaz, saya ingat. Pagar makan tanaman. Keluar Madura langsung keluar tuh celurit carok. Kalau kurang ajar sampean. Itu tradisi itu, Pak. Wah. Kenapa itu muncul tradisi? Karena iman lemah. Masih yakin jodoh kita bisa diambil orang? Gak bisa. Kalau ada orang nikah dengan perempuan yang kita sukai, berarti itu jodohnya dia, bukan jodohnya ente. Istighfar banyak-banyak. Rezeki gak akan tertukar. Kematian tidak akan bisa dimajukan, dimundurkan 1 detik pun. Satu orang yang ditakdirkan makan 5.000 liter beras, lalu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh tuh pesawat. Wallahi itu orang gak akan mati. Kenapa? Masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Iya. Ataupun dia dilindas sama truk, Pak, gak akan mati itu, bisa pecah tuh roda truk. Kenapa? Satu rezekinya belum dia makan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kenapa dia meninggal? Karena rezekinya sudah habis, sudah dia makan semua. Pernah itu Pak Ustadz, saya di Bangladesh, ada kejadian bis mundur, Pak. Bisnya kalau mundur lebih bahaya daripada maju. Mundur nabrak orang lagi pesta kawinan. Masuk ke dalam jurang itu mobil juga. Wah, parah. Semua penumpang mobil itu mati, kecuali 1 orang. Mati di tempat. Yang 1 orang tadi diangkat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dipasangkan infus dan dia, kan parah juga lukanya dia. Dikasih makan, dikasih minum 1 gelas susu, berapa potong roti, lalu dia mati. Kenapa dia nggak mati sama-sama dengan temannya? Karena masih ada 1 gelas susu, Pak. Masih ada berapa potong roti yang belum dia makan. Nah gitu, Pak. Jadi antum nggak usah takut mati. Takut mati, nggak takut mati. Cuman orang cerdas, Rasulullah sabdakan hadirin mulia, mereka selalu mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Itu orang cerdas. Kita ngapain subuh-subuh ke sini, Pak? Ini buat persiapan mati, Pak. Kalau urusan dunia belum tentu mau, Pak Yoyo ke sini, antum mau bayar berapa? Bupati suruh sini. Ataupun saya ini sibuk, Pak, Masya Allah. Ini ustaz-ustaz ini sibuk semua nih. Ustaz Dodi ini masalah dia sibuk bolak-balik ke tempat-tempat musibah. Belahan dunia di Suriah, beliau datang bolak-balik. Ke Rohingya, antum cuma lihat foto di internet. Beliau datang langsung ngasih makan orang ke sana. Sibuk ngurus umat juga. Ustaz beliau Ustaz Salaf sibuk juga terjemah Al-Quran, terjemah kitab-kitab ulama. Oh sibuk semua. Ada Bang yang Harlan sibuk dengan saling sapa. Kita datang ke sini demi semata-mata karena kecintaan kepada Allah saja. Ya Pak, bukan karena dunia, Bang, bukan karena cari duit di sini, tidak. Bukan mau cari pangkat jabatan, bukan mau urus politik ke sini, tidak. Jemput Pak Yoyo dijadikan gubernur DKI juga bukan. Enggak ada, meskipun orang Jakarta pengen beliau nih. Enggak. Kami datang ke sini semata-mata karena Allah, no interest. Enggak ada bisnis, Pak. Mungkin ini pertemuan kita yang pertama hari ini dan mungkin yang terakhir, wallahu a'lam bishawab. Antum jangan usah pikir nih, jangan dari ngapain di sini, jangan cari pengikut ke sini.
Wah, ini jangan-jangan kita mau dicuci otak menjadikan teroris nih. Bukan, Pak. Ini pakaian bukan pakaian teroris, Pak. Antum istighfar banyak-banyak. Kalau ada istighfar ini jangan teroris, ISIS. Jangan. Ini pakaian Rasulullah SAW, ini sunnah. Iya, Pak ya. Boleh nggak sholat pakai sorban, Pak? Ini sunnah, Pak, boleh. Bahkan dengan sorban sholat ini fadilahnya lebih besar, Ustaz ya. Ada. Kalau nggak pakai sorban boleh nggak? Pakai peci hitam nih kayak Bapak. Boleh. Pakai songkok putih ini boleh nggak? Kalau nggak pakai songkok boleh nggak sholat? Boleh juga nih kayak gini. Yang nggak boleh itu sholat pakai helm, Pak. Iya, Pak ya. Mentang-mentang senang sama polisi ente pakai helm nggak boleh. Jadi nggak usah masalahkan nih masalah fashion pakaiannya, nggak usah masalahkan. Nih kayak orang Arab kamu. Oh, Arab ini Indonesia, bro. Arab. Enggak. Salah satu bukti iman itu kita mencintai orang Arab, mencintai keturunan Rasulullah, mencintai kampungnya Rasulullah, mencintai cara berpakaiannya Rasulullah. Bukan pakaian orang Arab. Sunnah Nabi itu bukan budaya Arab. Hanya orang-orang bodoh, Pak, orang-orang jahiliyah yang mengatakan sunnah itu budaya Arab. Dia nggak baca sejarah. Rasulullah itu sering diperangi oleh orang Arab gara-gara menghidupkan sunnah. Kan tahu, tari perut itu budaya Arab, orang-orang Arab sampai sekarang. Tapi bukan sunnah itu. Nggak sama ya, Pak. Antum minum air mineral yang kita minum di sini Indonesia itu sampai kiamat tidak akan pernah sama dengan air Zam-Zam yang ada di Arab sana. Nggak sama. Meskipun mau dibikin orang teknologi kayak gimana mau niru air Zam-Zam, nggak akan bisa. Antum sikat gigi nih, Pak. Pakai sikat gigi yang terus pakai pasta tuh. Kayak pakai odol. Sampai kiamat tidak akan sama dengan antum pakai siwak. Nggak sama. Meskipun maksudnya sama-sama membersihkan mulut. Antum berpakaian sunnah dengan tanda identitas keislaman, pakai koko, pakai gamis, tidak akan sama dengan pakai baju kaos ataupun dengan gaya berpakaian orang Amerika, nggak akan sama. Meskipun sama-sama menutup aurat, beda, Pak. Orang tanya, kenapa sih Der kamu pakai gamis, pakai sorban? Kamu kan bukan ulama, bukan ustaz. Saya bilang, saya niat dakwah. Saya cuma niat satu saja, semua mudah-mudahan kalau saya jalan, terus ada orang yang hilang. Saya kan di Bali tinggal, Pak. Di Bali, banyak bule dari seluruh dunia datang. Dengan gaya pakaian mereka yang berbeda-beda, aneh-aneh pakaian mereka. Ada yang nggak, banyak, sebagian besar nggak pakai apa-apa. Dia hadirin mulia, mereka datang tidak ngajak-ngajak, cuma jalan saja. Dengan bangga dia dengan pakaian robek-robeknya, rambutnya dimohak, pakai anting, pakai piercing semuanya, ditato leher, muka semua. Dia jalan saja, Pak, sepanjang pantai Kuta di Legian. Orang Madura lihat, orang Jawa lihat, orang Padang lihat. Enggak diajak-ajak, besoknya orang Padang pun kayak gitu gayanya. Langsung pakai sobek-sobek celananya. Orang Madura pun langsung pakai anting. Oh, rambut langsung merah, Pak. Bu Cherry, bule cat sendiri. Cat sendiri. Saya bilang ini mereka memerangi kita hari ini dengan budaya. Saya bilang nggak bisa, kita harus lawan dengan budaya juga. Budaya apa? Budaya Islami. Maka saya tanya sama ustadz-ustadz yang ngajar, berapa panjang sorbannya Nabi, bagaimana cara pakainya Nabi. Nabi pakai jenggot, ya udah saya pakai jenggot juga. Meskipun nafsu nggak suka, Pak. Ini sunnah, Pak. Jangan diremehkan sunnah. Ini pakai Nabi, apa aja Nabi ya pernah pakai warna apa aja bajunya. Jalan keliling pantai Kuta, jalan. Nggak ngajak-ngajak. Awal-awalnya dulu sendirian beberapa orang dengan temannya. Sekarang udah ratusan, Pak. Di Legian di Kuta itu orang berpakaian seperti ini udah biasa. Ini niat dakwah. Karena dakwah itu tidak harus bicara. Kalau dakwah harus bicara, kasihan orang bisu. Kalau dakwah harus pakai bahasa Arab, kasihan orang-orang nggak bisa bahasa Arab. Kalau dakwah itu harus pakai dalil, pakai ilmu yang tinggi-tinggi, kasihan orang-orang bodoh. Maka nggak semua orang Allah berikan ilmu. Nggak semua orang, ataupun sama-sama belajar di satu kelas, ada yang bisa, ada yang enggak. Dakwah itu hadirin mulia, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Itu jelas di Al-Qur'an tuh. Ulama ahli tafsir menjelaskan, saya pernah dengar ulama ceramah. Qawlan itu maknanya kalau terjemahan bahasa Indonesia perkataan, Ustaz ya. Tapi kalau ditafsirkan sama ulama itu bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa tulisan. Dinan, siapakah yang agamanya yang lebih baik daripada orang berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Wa amila salih, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata aku orang Islam, aku orang yang berserah diri. Jadi di mana saja kita dakwah, Pak ya.
Antum dakwah di sini, saling ingatkan. Dakwah sama yang penjaga di sini. Nah, mudah-mudahan hadirin mulia, asbab dakwah kita ada satu orang yang dapat hidayah. Amin. Dan satu orang saja yang dapat hidayah asbab dakwah kita, itu cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Nah, sekarang optimis Pak, kita semua antum harus semangat ya. Harus semangat, jangan lihat ke belakang, lihat ke depan saja. Sekali-sekali lihat spion boleh. Tapi kalau lagi nyetir lihat spion terus tabrakan Pak. Kita perlu spion itu, masa lalu itu jangan diulang lagi. Karena orang baik itu bukan orang yang tidak pernah bersalah, tapi orang baik adalah orang yang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu orang baik. Taubat. Kalau mau salah lagi cari kesalahan yang lain lah. Jangan yang sama. Kayak keledai kan jatuh di lubang yang sama. Itu lalat itu Pak. Sering kali kita lihat lalat itu mati di pinggiran kaca. Jadilah. Sebetulnya lalat itu kalau dia mau berpikir sesaat saja, dia bisa terbang mundur Pak. Dia mundur dulu setirnya, dia bisa cari pintu keluar. Tapi dia ngotot, nabrak terus. Akhirnya lemas, dia mati lemas dia di sana. Padahal yang longgar banyak, tapi dia pengen lewat jalan sana saja. Nggak ada inovasi, maka kreatif. Ini nggak bisa cari ide lain, cari akal lain. Ini tempat di sini bisa kreatif, bisa produksi. Yang pelukis bisa ngelukis di sini kan, yang bikin furniture bisa berkarya. Makanya ini dari penjara diganti nama jadi lembaga permasyarakatan ya. Santri binaan, sekarang dikatakan warga binaan. Bahkan sekarang di sini ini terkenal ya Pak, ada rumah tahfiz di sini. Kayak di Pekalongan juga kan. Dari tahanan-tahanan dari penjara-penjara di mana-mana sekarang sudah keluar hafiz Al-Qur'an. Maka antum hari ini yang belum punya niat untuk belajar Al-Qur'an, belajar sekarang di sini. Satu hari satu ayat, satu hari baca satu juz. Allahu Akbar, pulang-pulang jadi wali. Pulang-pulang nur, wajah berkeluar jadi ulama, jadi bisa bahasa Arab. Jangan malas di sini Pak, antum jangan malas. Semangat saja, ya. Semangat, banyak-banyak ingat Allah. Banyak-banyak zikir kepada hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat dijaga 5 waktu berjamaah. Di tempat azan dikumandangkan. Ta'lim hari-hari dibuat di sini. Ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang yang tinggi hati enggak tambah ilmunya. Tawadu, jangan sombong. Orang ahli ibadah aja nggak boleh sombong, apalagi ahli maksiat. Nggak boleh sombong. Bupati aja nggak boleh sombong. Ini bupati antum nggak sombong, luar biasa. Apalagi bukan bupati. Ya. Orang kaya aja nggak boleh sombong, apalagi miskin. Nggak boleh sombong, ada alasan untuk sombong. Artis aja nggak boleh sombong. Apalagi bukan artis ini. Saya ini artis loh Pak. Tapi nggak sombong. Ya kan, nggak sombong. Karena apa yang mau disombongkan? Ujung rambut, ujung kaki kotoran semua. Yang mulia di manusia itu, yang bikin mereka mulia itu cuma ketakwaan dia kepada Allah saja. Kalau dia tidak bertakwa, apa yang Allah katakan mereka manusia? Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Ini ayatnya, antum menghafal itu ayat. Nanti banyak penduduk neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Mereka punya mata, mereka punya hati, tidak gunakan untuk memahami. Mereka punya mata, tidak gunakan untuk melihat. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar kebesaran Allah. Ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan, binatang. Balhum adal, bahkan lebih hina dari binatang. Ya. Manusia ini kalau nggak ada iman, nggak ada amal Pak, dia lebih hina dari binatang. Tapi kalau manusia ini beriman dan beramal soleh, dia lebih mulia dari malaikat. Dua saja derajat manusia. Kalau dia taat kepada Allah, dia bertakwa, dia lebih mulia dari malaikat. Kalau dia maksiat kepada Allah, dia lebih hina dari binatang. Saya mau tanya Pak, antum tahu biri-biri nggak? Biri-biri itu Pak, bulunya kalau dicukur mahal harganya. Sekarang saya mau tanya, Bapak ini kalau cukur bulunya ada yang mau beli nggak? Ada. Coba kumpulin Pak, seluruh bulu yang ada di sini nanti cukur, nanti jual saya Bapak. Titip dijual sama Cina-Cina dulu. Ini bulunya ustad-ustad loh. Ada yang beli? Nggak ada yang beli. Kulit sapi, kulit kambing, kulit ular, kulit buaya, bahkan kulit babi itu ada harganya. Kulit anjing ada harganya. Sekarang saya mau tanya, kulit manusia ada harganya nggak Pak? Kalau ada nih warga binaan yang mati, coba antum kulitin aja, bikin tas kulitnya tuh. Ada yang beli nggak? Nggak ada harganya kulit manusia. Ori loh Bu, ini tas kulit manusia. Nggak ada, kabur semua orang Pak. Daging sapi berapa sekilo di Batang Pak? Ayo. Hah? Naik juga.
Sama. Berapa? Nggak tahu itu. Nggak tahu. 100 ribuan lebih ya di Jakarta juga. Sekarang daging manusia berapa sekilo, Pak? Antum mau dikasih daging 4 kresek, ditanya daging siapa? Jangan banyak tanya, makan aja. Daging siapa? Itu tetangga tuh mati tuh. Nggak ada keluarganya, kita ribet. Udah daripada gali-gali kuburan kita bagi-bagi dagingnya. Mau nggak, Pak? Antum kalau nggak mau makan daging manusia, stop bergunjing. So bicarakan aib orang. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka bergibah, menggibah orang itu seperti memakan bangkai manusia. Burung walet tahu, Pak? Burung walet itu air liurnya, Pak. Itu 1 kilo. Sarang walet itu dari air liurnya burung walet. Itu jutaan harganya, Pak. 11-an juta kalau yang kualitas bagus di Bali. Terus ente dapat inspirasi, ambil botol aqua, ludahin. 1 minggu penuh tuh 1 botol. Coba jual, ada yang beli nggak air liur manusia? Nggak ada. Berarti manusia ini jasadnya memang nggak ada harganya. Apa yang bikin kita bahagia, mulia, berharga hati, mulia? Ketakwaan. Maka 1 bulan Ramadan kemarin tuh natijahnya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu syarat masuk surga, takwa. Takut kepada Allah. Nah, maka tawadhu, jangan sombong. Ucapkan setiap hari kepada diri kita, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba antum ikuti coba. Yang keras suaranya ya. Coba. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Bisa diulangi enggak? Coba, Pak, yang keras suaranya. Orang lain seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Ketemu orang tua, katakan, ini ayah saya, orang tua abang saya lebih baik dari saya, ini bapak lebih baik dari saya. Kenapa? Karena beliau lebih dulu menyebut nama Allah dari saya. Orang-orang yang lebih tua dari kita itu lebih dulu dari kita, pasti pahala mereka lebih banyak dari pahala kita. Ketemu orang yang lebih muda, nih adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Itu sifat. Letakkan diri di bawah rumput. Rumput kan di bawah, dia bawahnya lagi. Kalau orang menghina kita, ya udah, berarti dia iri dengan kehidupan kita. Sekali-sekali belajar jadi patung, Pak. Ente lihat patung. Coba aja pagi-pagi ente datang caci maki itu patung, dibalas nggak? Diam aja. Diludahin coba, dibalas nggak? Enggak. Hujan panas, dia tetap segitu aja, Pak. Kita capek, Pak, dia adalah. Sekali kita seperti patung itu, nggak usah dibalas semua orang yang menghina kita, orang yang mengejek kita. Karena kita tidak mungkin bisa disenangi semua orang. Rasulullah SAW pun ada hatersnya, Pak, ada pembencinya. Ada satu cerita Ustaz Salaf. Satu orang nih ria dia. Ketika dia ramai orang di masjid, dia masuk masjid. Dalam hatinya, ini orang-orang harus tahu kalau saya ini wali. Wah. Dia sholat di pojok masjid, Pak. Lama. Allahu Akbar. Hati dia bilang, coba kamu lihat bagaimana cara sholatnya wali. Wah. Rukuknya lama. Sujud dirinya tidak. Sujudnya lama. Assalamualaikum. 2 rakaat selesai. 4 rakaat selesai. 6 rakaat selesai. Sampai 10 rakaat selesai. Akhirnya dia dengar orang-orang di ujung sana itu ngomong gini, itu orang ria itu. Kelihatan rianya katanya. Dia kedengar, Pak. Dibilang kurang ajar, ketahuan. Sudah capek-capek 10 rakaat ketahuan lagi ria kan. Akhirnya dia taubat, dia bilang astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Capek saya sholat 10 rakaat untuk mereka ya Allah. Apa yang dapat? Cacian. Dihina saya malah. Astagfirullah, tobat aku ya Allah. Ya udah. Ya Allah, ini 2 rakaat untukmu ya Allah. Terserah mau dibilang ria atau apa, terserah ya Allah. Ini 2 rakaat ini untukmu khusus ini ya Allah. Dia berdiri karena ikhlas, cepat-cepat sholatnya. Allahu Akbar. Sujud. Udah 12 rakaat kan, capek kan. Akhirnya dia berbaring di pojok masjid tadi. Pas dia lagi berbaring, terdengar orang tadi bilang, "Shh, ngomong jangan keras-keras. Ada wali Allah lagi tidur." Dia bilang, ya Allah, baru 2 rakaat ya Allah, dibilang wali ya Allah. Makanya orang kalau nggak ikhlas, Pak, capek dia. Baru 2 rakaat dia beribadah karena Allah, langsung dapat pujian. Nah, jadi kalau kita mengharapkan pujian Allah, nanti pujian makhluk akan datang dengan sendirinya. Jangan usah itu pujian di dunia ini, Pak, itu nikmat surga yang disegerakan. Banyak-banyak istighfar. Semua kenikmatan di dunia ini akan mengurangi jatah kenikmatan di surga. Nah, makanya
Allah itu maha adil, Pak. Maka orang-orang miskin di dunia yang sabar, dia masuk surga 500 tahun lebih awal daripada orang-orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Dan yang terakhir, yakinlah seyakin-yakinnya dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukan tempat berhayal, Pak, tapi dunia tempat beramal. Kalau mau bertobat sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Ya. Saya sering kali, Pak, kalau saya isi ceramah, habis ceramah selesai itu ada yang mati satu. Sering kali ada yang begitu. Tapi di sini insya Allah kelihatan nih. Ini panjang umur semua, insya Allah. Amin. Nah, panjang umur semua. Tapi pasti mati juga, ingat. Meskipun ada amin panjang umur, pasti mati juga. Karena mati ini pasti. Kita semua sudah divonis mati, Pak. Pak, saya ada pernah pengalaman di Bali. Saya ganti isi khutbah, ganti ada khatib. Saya nggak punya jadwal khutbah, tapi rata-rata kalau ada khatib yang tidak bisa datang, dia telepon saya. Gantiin bisa. Ayo dah saya datang. Di sebelah masjid di LP Kerobokan Bali itu ada satu ruangan namanya Total Maximum Security. Itu tersangka mati di sana. Orang-orang tahanan luar negeri, narkoba, teroris di sana semua. Selesai khutbah, konon itu saya kalau khutbah anak metal kalau khutbah teriak-teriak, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Itu ada orang di sebelah itu dengar pasti kan. Selesai khutbah saya duduk depan LP, ada berapa orang bule mondar-mandir depan masjid. Dia mau masuk masjid tapi malu. Saya lihat, saya panggil dia datang. Saya duduk di emperan masjid itu. Lalu dia datang, dia salam, dia cium tangan. Ini bule orang Australia. Dia bilang, how are you Imam? Dia bilang saya Imam. Oh, waalaikumsalam. I'm fine brother. Subhanallah, hadirin mulia. Saya nggak tahu nih bule ini agamanya apa, namanya siapa. Jelas dia masuk masjid. Saya tanya, namamu siapa? Dia bilang, my name is Scott. Where you from brother? I'm from Brisbane, Australia. Udah berapa lama di sini? Dia bilang 4 years. Ini berapa tahun yang lalu kejadian? 4 tahun. 4 tahun. Dia bilang, maaf katanya, I want to ask you something Imam. Saya mau tanya, saya datang ke sini mau bertanya. What's your opinion in Islam about suicide? Bagaimana pendapat orang Islam tentang orang yang bunuh diri? Boleh nggak? Saya bilang, kamu gila ya? Are you crazy brother? Why you ask me about suicide? Kenapa kamu bertanya masalah bunuh diri? Dia bilang, saya hukuman mati. Saya hukuman mati. Saya kaget, Pak. Anak muda ini bule, keren, hukuman mati. Saya tanya sebelah, ini siapa ini? Dia bilang, Bali 9 bang. Saya kan jarang nonton TV waktu itu, saya nggak tahu Bali 9 itu apa. Oh ya, Bali 9, Bali 10, Bali 9, nggak jelas, udah jelas. Dia bilang, oh brother, sama, saya juga hukuman mati. I got that sentence also. Dia kaget, Pak. Dia bilang, what you doing? Kamu ngapain? Kenapa dijatuhi hukuman mati? Nggak ngapa-ngapain juga mati juga. Semua kita kan udah divonis mati, Pak. Cuma eksekusinya kapan kita kan nggak tahu, dan caranya bagaimana kita nggak tahu. Saya cerita sedikit, baca dakwah kebesaran Allah. Did somebody come to you before talk about Allah, brother? Nah, saya cerita, kamu pernah nggak dengar Allah? Saya cerita kebesaran Allah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Seperti tadi Allah menciptakan, Allah diciptakan, Allah yang memelihara, Allah maha mengetahui, maha melihat. Dia kaget, dia perbaiki cara duduknya, Pak. Karena sebetulnya ruh manusia ini, semua manusia pernah mendengar itu nama Allah. Alastu birabbikum, itu Al-A'raf 172 itu. Kita dikumpulkan ruh kita dulu, Allah bertanya, apakah aku Rabbmu, Tuhanmu? Iya, semua mengatakan benar, aku Tuhan. Engkau Tuhanku ya Allah. Semua ruh itu pernah beriman dulu. Kurang lebih 15 menit hari mulai saya bicara sama Scott Rush tadi. Saya bercerita tentang kematian dan sebagainya. Dia cerita tentang sunnah Nabi, Islam itu agama yang bersih, sehingga disunat dan sebagainya. Dia heran, Pak. Dia takjub. Singkat cerita dia syahadat, dia masuk Islam. Dia bilang, Scott, nobody can help you except Allah. Tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali Allah. Your president, my president, your lawyer, your father, your mother, nobody can help you except Allah. Only Allah can help you. Trust me. Kamu percaya sama aku. You shake my hand now. Kamu jabat tangan saya, you following me. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia syahadat. Dia mandi, kita ganti nama dia jadi Scott Sulaiman. Wah. Jadi Sulaiman kan, Scott Sulaiman. Cuman berita ini tidak publish ke media karena media memang tidak pro dengan berita orang-orang masuk Islam, Pak. Cuma satu aja waktu itu yang beritakan. Dan juga karena waktu itu di Bali itu kalapasnya ternyata murtadin. Dulu orang Islam masuk Kristen.
Tiba-tiba dia dengar kabar ada orang mualaf, dia kebakaran jenggot. Dia bilang itu hoax, itu nggak benar, si Scott bukan masuk Islam, nggak jadi. Padahal 2 hari setelah itu saya bawa tukang sunat ke dalam LP, kita sunatin dia dalam masjid. Saya bilang kamu sunat, you circumcise, kalau kamu sunat nanti tambah besar. Dia bilang, dia bilang, are you sure? Yes, oke. Dia bilang, dia percaya kan, oke. Akhirnya dia disunat, Pak. Antum doakanlah. Dia masuk penjara umur 18 tahun. Berarti umur 36 dia keluar nanti kan. Kalau seumur hidup kan begitu, Pak ya, 18 tahun dia di penjara. Dia divonis mati, asbab dia mungkin masuk Islam, Allah berikan pertolongan buat dia. Akhirnya vonis matinya diganti jadi seumur hidup. Ajib ya. Jadi insya Allah, Pak ya, jangan takut mati, kita buat persiapan. Semoga semua husnul khatimah, amin. Ya, gak ada yang pasti di dunia kecuali yang namanya mati. Capres belum tentu jadi presiden, cagup belum tentu jadi gubernur, cabub belum tentu jadi bupati. Ya enggak? Tapi kalau camat gimana? Calon mati pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Ada lagunya tuh, Pak. Antum tahu lagunya enggak? Ayo sebelum kita bubaran, kita nyanyi sama-sama ya. Kalau saya bilang orang kaya, antum bilang mati, tapi yang keras suaranya ya, sekeras mungkin. Ayo. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati. Depan tar dulu, Pak. Yang bersandar mati. Saya udah bilang, saya tadi udah bilang jangan bersandar. Yang di tengah mati, yang ceramah mati. Saya pasti mati, Pak. Tapi insya Allah belakangan ya. Ustaz Salaf, saya kalau dari jamaah ini semua, kalau saya lihat wajahnya, kayaknya lebih duluan saya kayaknya. Iya. Duluan saya pergi takziah. Baik ya. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada yang mau disampaikan lagi? Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.